Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Keluarga almarhum Bapak Haji Abdul Hamid dan putra-putrinya semua dan para hadirin sekalian, jemaah Badar dan lain-lainnya. Ini 2 tahun sudah kita kehilangan saudara kita. Bapak Haji Abdul Hamid 2 tahun yang lalu sudah meninggalkan kita bersama. Insya Allah almarhum malam ini senang sekali karena masih dikenang oleh keluarganya, masih dikenang oleh anak-anaknya, masih dikenang oleh sahabat-sahabatnya. Jadi beliau senang. Apalagi pada malam hari ini kita semua membaca doa-doa untuk beliau, untuk almarhum Haji Abdul Hamid. Tentu mereka akan gembira sekali karena orang yang sudah meninggal itu ada saat-saat tertentu yang datang ke rumah kita. Pada malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Nisfu Sa'ban, awal Rajab, dan pada setiap Kemis malam atau malam Jumat. Tiap malam Jumat itu datang ke rumahnya dan mereka menagih apakah ada doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya. Kalau tidak ada, mereka kecewa, pulang kembali dan kecewa. Tapi kalau ada doa-doa, terutama dalam bentuk sedekah-sedekah yang diberikan kepada orang lain, maka dia akan gembira, pulang kembali ke alam barzah dengan rasa gembira dan mendoakan untuk anak-anaknya. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, memang meninggal itu tidak terasa. Kita ini tidak terasa sekarang ini gagah, tapi nanti sebentar lagi ada aja barangkali mudah-mudahan kita diselamatkan dan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati itu tidak bisa diduga, karena itu mati itu misteri. Dulu di Amerika itu ada namanya orang sangat kaya namanya John Rockefeller. John Rockefeller itu orang kaya-kayanya di dunia, raja minyak di dunia. Dia pingin umurnya itu lebih dari 100 tahun. Dia tiap hari mesti diperiksa dokter kesehatannya dan sebagainya. Pada saat umur 98 tahun dia sakit keras. Didatangkan dokter dari Eropa dan sebagainya, naik kapal laut, waktu itu belum ada pesawat, naik kapal laut. Dokter-dokternya ahli itu belum sempat datang, tapi Rockefeller sudah meninggal pada umur 98. Jadi mati itu tidak bisa. Padahal dia sudah berusaha betul untuk hidup terus, ingin bertahan sampai 100 tahun, tidak bisa. Tetap mati juga. Kalau menurut dalam riwayat-riwayat itu, orang yang paling panjang umurnya itu yaitu Salman Al-Farisi. Sahabat terus nama Salman Al-Farisi itu umurnya sampai 250 tahun. Dalam sebuah riwayat sampai 250 tahun. 250 tahun itu dalam keadaan masih bugar, tidak kayak Genyun Sewu, kayak kita pakai tongkat, bukan nyindir Pak Halim ya. Tapi masih seger. Beliau itu sampai umur 200 tahun. Ya. Ya. Jadi itu memang sebenarnya karena itu usia itu sebenarnya tidak bisa diusahakan sebenarnya. Itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang berdalanjung umur atau dipencet ampun takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Salman Al-Farisi tadi sampai umur 250 tahun masih hidup. Tapi tidak dicatat dalam dalam buku-buku Guinness Book of Record. Hanya dicatat dalam kitab-kitab sejarah. Yang kedua adalah orang yang panjang umurnya itu sahabat Rasulullah namanya ya Allah. Ada 3, satu perempuan. Itu umurnya di atas 100 tahun. Kegemarannya kenapa bisa panjang umur itu? Karena kegemarannya itu baca sholawat. Senangannya itu baca sholawat gembira, dan dia husnudzon kepada siapapun. Husnudzon terutama kepada Allah, husnudzon kepada orang lain dengan husnudzon. Itu yang bikin orang panjang umur. Karena alhamdulillah Pak Hamid ini sudah, kita juga harus husnudzon, terutama keluarganya, husnudzon bahwa almarhum ini sudah menikmati
kenikmatan-kenikmatan dari apa yang diperbuatnya ketika hidup di dunia. Ya. Memang orang semua itu khawatir tentang kematian. Ya. Kematian itu memang semua orang khawatir. Kalau keluarga kita ini masih perhatian kepada orang tua yang sudah meninggal, tentu mereka akan mendoakan terus. Kalau tidak peduli, berarti dia tidak pernah merasakan jasa orang tua. Jadi orang tua itu kenapa kita doakan, kita bikin haul dan sebagainya, karena kita merasa bahwa orang tua itu berjasa kepada kita. Ya. Terbaik ya dengan doa dan sedekah. Walaupun sedekah tanpa doa itu juga sampai juga, bisa meringankan beban-beban orang yang sudah meninggal. Ada sebuah cerita ketika Nabi Harun meninggal, itu Nabi Musa nangis betul. Aduh, bagaimana kegelapan kamu hidup sendiri Harun, karena Nabi Harun itu juru bicaranya Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau bicara gagap, tapi Nabi Harun adalah jadi juru bicara, kan dia paling fasih bicara. Kemudian apa? Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, Musa, kalau aku mengizinkan kepada orang-orang yang mati itu tentang apa keadaan mereka, mereka tentu baru bilutfi, kata Allah. Mereka akan mengabarkan tentang keadaan mereka dengan kasih sayang. Jadi pasti Allah begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku nek wis kalau omongan beda orang yang selamate, engkau letak neku apa? La anzur ila qasati ma'afihim walakin anzur ila qillati hilatihim. Aku ini kalau sudah orang mati itu, aku tidak melihat lagi maksiatnya. Aku tidak melihat dosa-dosanya, tapi yang aku lihat itu dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dalam kubur. Orang yang odi bisa bertobat dan sebagainya. Sabung opor tak bisa bertobat. Batas tobat itu hatta yugorger, ketika sampai nafas kita sudah menjelang ajal kita. Itu batas tobat kita. Waktu itu tidak bisa ditobat, terima tobatnya. Fir'aun itu sudah saat mau tenggelam, dia bilang amantu bi rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhan Musa. Tak bisa diterima lagi. Kenapa? Kata Suwargir, sudah dalam saat-saat keadaan dia sudah sekarat, tidak bisa diterima lagi taubatnya. Padahal kalau sebelum itu diterima oleh Allah, dia menjadi seorang mukmin, menjadi umat Nabi Musa. Jadi karena itu, Bapak sekalian, terutama pada keluarga almarhum, tetap kenanglah almarhum. Ya, satu hal yang perlu dikenang itu apa? Ziarahi kuburnya, ya, ziarahi kuburnya. Terutama kalau malam hari Jumat. Karena berziarah kepada orang tua pada hari Jumat itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Ya. Perhatikan itu anak-anak Pak Hamid ya, keluarganya. Sama, menantu juga anak juga. Ya. Jangan hanya karena menantunya laki-laki, engkau kan mantonah benih anak. Kenging juga, anak mantonnya sama juga. Kumpul-kumpulnya sama juga. Ya. Yang kedua, kenangan-kenangan buruk tentang almarhum dihilangkan. Udkuru mahasina mautaku. Kenangkan keindahan-keindahannya, yang baik-baik dikenang. Karena yang jelek itu sudah selesai. Urusan Allah Subhanahu wa taala, tinggal yang baik. Yang ketiga, tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga, dengan teman-teman almarhum. Jadi imam dan sebagainya itu tetap harus menjalin silaturahmi dengan Pak Nasir, ya, dengan kita ini, dengan Pak Halim, karena ini sahabat-sahabat lamanya Pak Hamid itu saya, Pak Nasir, Pak Halim, orang yang sudah di atas 70 tahun, mau 50 tahun kan tuh generasi berikutnya, kelompok murid-muridnya Pak Hamid mah. Ya, jadi itu yang perlu dijaga. Yang keempat, tetap didoakan. Kalau nggak sempat ziarah, kalau lewat maka saya salam, assalamualaikum. Mohon bisa tidak hanya salam, tapi juga Fatihah, kalau bisa dengan sholawat. Karena kalau dengan demikian dijamin. Ada sebuah hadis menyatakan, umatku ini umatum marhumah, kata Rasulullah.
Umatku ini umat yang dirahmati oleh Allah. Ya, ya. Yadkhuluna likuburihim bidunubin kal jibal. Mereka mati dengan keadaan dosa yang menumpuk seperti gunung. Wa yahrujuna minha maghfuran bidu'ail ahya. Tapi nanti ketika dia kiamat muncul lagi dari kuburan, sudah diampuni dosanya. Karena apa? Karena doanya orang-orang yang hidup. Laulal ahya lahalakatul amwat. Betapa celakanya orang-orang yang mati. Pak, ada doa dari orang-orang yang hidup. Katanya doa-doa kita ini sangat bermanfaat bagi almarhum, ya. Dan mudah-mudahan dan kita mendoakan almarhum, kita juga mendapatkan hal yang sama, ampunan yang sama. Itu indahnya kita berdoa kepada orang lain. Mudah-mudahan ini untuk mengingatkan juga, sebenarnya almarhum sudah menikmati, tinggal kita sebenarnya, tinggal kita. Kafa bil mauti mau'idoh. Mati itu cukup sebagai peringatan bagi kita. Kalau orang, karena Rasulullah, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian. Kalau dia ingat mati, tidak akan berbuat maksiat. Ingat mati, tidak akan berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali ingat mati, karena kita tidak tahu kapan mati kita. Ya, ya. Jangan berharap bahwa karena saya masih muda, masih 30 tahun. Mau sekarang mati tidak umur 30 tahun. Banyak orang yang mati 30 tahun melewati antrian. Kita ini sudah antri. Yang unik itu kan begitu kata orang. Dunia ini kita ini heboh, geriduh nyari dunia. Padahal kita ini antri untuk meninggalkan dunia. Tidak sadar kita sebenarnya antri untuk meninggalkan dunia. Kita berebut dunia, geriduh macam-macam dan lain sebagainya. Tidak sikut kiri, sikut kanan. Padahal kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini sedang antri untuk meninggalkan dunia. Cukup sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.